membahas dongeng Al-Quran dihafal sejak Muhammad SAW. Muslim atau orang Islam percaya bahwa Al-Quran sudah ada sejak zaman Muhammad SAW. Muhammad, nabi dari Mekah, dipercaya sebagai penghafal Al-Quran yang pertama kali. Lalu Muhammad, si nabi Arab ini, menyampaikan dan mengajarkan kepada para sahabatnya, sehingga sahabat-sahabatnya juga hafal Al-Quran di luar kepala. Bahkan semua sahabat si nabi Arab ini hafal Al-Quran sampai titik komanya. Muhammad disebut sebagai Al-Mu'allim Al-Awal, atau guru yang paling awal. Para sahabat Muhammad kemudian menjadi pengajar Al-Quran atau muhafidz. Al-Quran dipercaya, diajarkan atau ditransmisikan secara mutawatir atau tawatur. Islam juga mengajarkan bahwa penghafalan Al-Quran bersifat mutawatir atau berdasarkan tutur dari generasi ke generasi. Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Itu semua adalah dongeng alias hoax yang dipercaya oleh seluruh orang Islam di seluruh dunia dan diajarkan sejak kecil pada anak-anak Islam dalam pengajian sejak PAUD. Muncul pertanyaan, apakah benar Al-Quran dihafalkan oleh seorang nabi dari Mekah bernama Muhammad dan juga para sahabatnya? Apakah benar Al-Quran sudah ada sejak zaman Muhammad yang hidup di Mekah? Siapa ulama yang membuat dongeng atau narasi atau hoax bahwa umat Islam memiliki kitab bernama Al-Quran dan kitab suci tersebut datang dari Allah SWT dan dihafalkan oleh Muhammad dan para sahabatnya? Let's check it out. Kita kupas sampai tuntas. Orang pertama kali yang menyatakan bahwa ada sebuah kitab suci bernama Al-Quran yang diberikan oleh Tuhan bernama Allah SWT kepada seorang nabi bernama Muhammad SAW dari Mekah adalah Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Syihab bin Abdullah bin Al-Harith bin Syuhrah, atau yang dikenal dengan nama Imam Zihab Asy-Syuhri. Zihab Asy-Syuhri hidup pada zaman
Khalifah Abdul Malik bin Marwan, seorang penguasa dari Bani atau dinasti Umayyah yang memerintah antara tahun 685 hingga 705 Masehi. Syihab Az-Zuhri ini adalah seorang ulama yang hidup antara tahun 671 hingga 741 Masehi. Ia dilahirkan di Damaskus, Syria atau Suriah. Syria pada masa Syihab Az-Zuhri adalah wilayah pusat penyebaran sekte atau aliran sesat dalam kekristenan yang disebut Arianisme. Dinasti atau Bani Umayyah adalah penguasa Arab yang menganut Arianisme. Sekte sesat Arianisme menganut paham monoteisme mutlak yang menolak dogma atau ajaran Allah Tritunggal atau Allah Trinitas yang diajarkan Gereja Katolik. Di bawah kekuasaan Khalifah Abdul Malik bin Marwan inilah agama Islam diciptakan dengan membuat sosok imajiner atau tokoh dongeng bergelar Muhammad yang hidup di Mekah, Arab Saudi. Tujuannya untuk menyatukan seluruh bangsa Arab dan menjadikan Muhammad sebagai pahlawan pemersatu bangsa Arab. Bani Umayyah sendiri adalah keturunan bangsa Nabatea yang berasal dari Petra, Yordania Selatan. Bangsa Nabatea bermigrasi atau berpindah ke pegunungan Madain Saleh, lalu berpindah ke Yaman, dan terakhir menetap di Hira di daerah Mesopotamia atau sekarang disebut Irak. Di Hira mereka mendirikan kerajaan Lahmid. Dengan demikian, Syihab Az-Zuhri adalah seorang ulama atau tokoh Arianisme atau penganut sekte sesat dalam kekristenan yang menjadi ulama kepercayaan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Syihab Az-Zuhri semasa hidupnya terlibat perdebatan agama atau perdebatan teologis yang sangat sengit dengan seorang biarawan Arab Kristen bernama Yohanes al-Dimashqi atau Yohanes dari Damaskus. Yohanes Damaskus adalah seorang biarawan atau rahib dari Gereja Katolik Timur. Ia seorang Arab Kristen yang mengikuti ajaran ortodoksi atau ajaran lurus dan pembela dogma atau ajaran Allah Trinitas atau Allah Tritunggal. Ajaran atau dogma Allah Trinitas ditetapkan Gereja Katolik dalam Konsili Nisea pada tahun 325 Masehi. Yohanes dari Damaskus diakui sebagai santo atau orang kudus atau orang suci oleh Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks Timur. Syihab Az-Zuhri adalah guru Ibnu Ishaq yang merupakan penulis hadis Nabi yang pertama dan juga guru Imam Malik bin Anas. Para ulama Islam lalu membuat dongeng atau hoax bahwa Syihab Az-Zuhri mampu menghafal kitab Al-Quran dalam jangka waktu 8 hari. Syihab Az-Zuhri inilah
orang yang pertama kali mengarang cerita atau membuat dongeng atau menyebarkan hoax bahwa sudah ada kitab Al-Quran pada era Khalifah Utsman bin Affan. Ia adalah orang yang pertama menyatakan ada Al-Quran Mushaf Utsmani. Ia menyatakannya pada tahun 741 bahwa Al-Quran ada pada zaman Utsman bin Affan. Jadi yang menyatakan bahwa sudah ada Al-Quran pada masa Khalifah Utsman bin Affan bukanlah Utsman bin Affan itu sendiri, tetapi seorang ulama sekte sesat kekristenan atau sekte Arianisme bernama Shihab Ash-Zuhri. Nah, orang-orang Islam sampai hari ini masih saja percaya pada perkataan atau hoax yang dibuat oleh Shihab Ash-Zuhri. Tidak ada catatan atau bukti sejarah yang menyebutkan Utsman bin Affan menyatakan bahwa ia mewariskan mushaf atau manuskrip Al-Quran kepada umat Islam. Hal ini diperkuat dengan sumber sejarah di luar Islam, yaitu sumber kekristenan berdasarkan catatan Yuhanna al-Dimashqi atau Yohanes dari Damaskus atau John Damaskus yang hidup antara tahun 676 hingga 749 Masehi. Yohanes Damaskus menyebut Bani Umayyah sebagai kaum Saracen atau Ismailites atau Hagarean, dan mereka tidak punya kitab suci bernama Al-Quran. Hal ini disampaikan Yuhanna al-Dimashqi atau Yohanes dari Damaskus dalam surat yang dikirimkan kepada Kaisar Romawi Timur atau Kaisar Bizantium Leo ketiga yang berkuasa antara tahun 717 hingga 741 Masehi. Yohanes Damaskus menyatakan tidak ada Al-Quran pada era Utsman. Sebaliknya, Kaisar Romawi Timur atau Kaisar Bizantium Leo III justru menyebut gubernur Irak Al-Hajjaj bin Yusuf pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan sebagai orang yang memimpin proyek pembuatan atau penyusunan kitab Al-Quran. Yuhanna al-Dimashqi atau Yohanes Damaskus menulis buku dalam bahasa Yunani yang berjudul Peri Eresion atau De Heresibus atau tentang bidat-bidat atau tentang ajaran sesat. Dalam bukunya tersebut, orang-orang Saracen atau Ismailites atau keturunan Ismail sebagai pengikut bidat atau ajaran sesat dalam kekristenan. Ia menyebut orang-orang Islam sekarang
sebagai Saracen. Ia menulis dalam bahasa Yunani dan bukan menulis dalam bahasa Aramaik supaya bebas mengekspresikan pendapatnya tentang kaum Saracen. Agama orang Saracen atau Ismailites atau keturunan Ismail atau Hagarites dimasukkan sebagai sekte sesat urutan yang ke-100 atau urutan terakhir di antara daftar sekte-sekte sesat pada saat itu. Sampai tahun 719 Masehi tidak ada satupun bukti sejarah yang menyebutkan keberadaan kitab suci bernama Al-Quran. Mushaf Sana'a adalah mushaf atau manuskrip Al-Quran yang tertua dan ditemukan di Masjid Agung Sana'a, Yaman. Mushaf diperkirakan dibuat pada akhir abad ke-7 hingga awal abad ke-8. Bukti bahwa Bani Umayyah adalah pengikut Aryanisme adalah Mushaf Sana'a adalah tulisan-tulisan yang berasal dari kitab-kitab apokrifa atau kitab-kitab palsu yang ditulis dalam bahasa Yunani pada perkamen atau kulit binatang. Lalu kitab-kitab apokrifa yang berbahasa Yunani tersebut ditempa dan digantikan dengan tulisan berikutnya. Mushaf Sana'a lalu ditulis ulang dalam bahasa Aramaik dengan menggunakan huruf Hejasi. Huruf Hejasi adalah pengembangan huruf Nabatea. Syihab Asjuhri adalah ulama Aryanisme atau sekte sesat dalam kekristenan yang menulis Mushaf Sana'a. Ia menulis mushaf Quran tersebut di Damaskus, Syria, yang berisi pandangan teologis atau pandangan keagamaan sekte Aryanisme. Sekte Aryanisme inilah pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan berubah menjadi agama Islam. Kata Islam berasal dari kata shalom atau shalom dalam bahasa Aramaik atau bahasa Syiro-Aramaik yang artinya damai sejahtera. Waduh, gimana Nehenet dan para sahabatnya mau hafal Al-Quran kalau Al-Qurannya saja belum ada? Weleh, Al-Quran yang katanya sudah dihafalkan sejak zaman Muhammad ternyata cuma dongeng alias hoax yang dibuat oleh Syihab Asjuhri, seorang ulama sekte sesat kekristenan atau seorang pengikut Aryanisme. Hoax atau dongeng ini sampai sekarang diajarkan kepada anak-anak Muslim sejak kecil di pengajian-pengajian bahwa Al-Quran sudah dihafalkan oleh Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Waduh, gimana umat Islam mau pinter jika hoax terus-menerus dipercaya dan dilestarikan sejak PAUD.